Kita lanjutkan asas-asas hukum pidana material yang lain yang merupakan leg spesialis di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, pertama terkait dengan perluasan subjek delik, yang kedua terkait dengan pengaturan tindak pidana, yaitu delik percobaan, delik permufakatan, dan juga delik pembantuan. Sekarang yang berikutnya terkait dengan pidana dan pemidanaan. Di dalam pasal 18 ada pidana tambahan. Karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara khusus terkait dengan pidana pokok, sehingga mengacu pada ketentuan KUHP pasal 10, di mana pidana pokok itu terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda. Kemudian ditambahkan dengan undang-undang di luar KUHP dengan pidana tutupan. Kemudian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana tambahan, sebagaimana yang ada di dalam pasal 18. Apa saja pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi? Yang pertama, perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak, yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Jadi perampasan barang itu merupakan salah satu pidana tambahan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kapan barang milik terdakwa bisa dilakukan perampasan? Bisa dilakukan perampasan manakala barang tersebut digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jadi barang itu bisa dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, itu bisa dilakukan perampasan, juga barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Misalnya suap menyuap menggunakan barang, maka barang yang menjadi objek suap menyuap itu bisa dirampas sebagai pidana tambahan. Demikian juga ketika ada perusahaan. Perusahaan itu bisa digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Bisa juga perusahaan itu merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk perusahaan. Kalau memang terbukti, maka perusahaan itu bisa dilakukan perampasan. Ini pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 18 berupa perampasan barang. Yang kedua, ada pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini orientasinya adalah aset recovery. Jangan sampai negara dirugikan akibat adanya tindak pidana korupsi. Maka ketika terjadi kerugian terhadap keuangan negara, hakim akan menjatuhkan pidana berupa pembayaran uang pengganti. Untuk apa? Menggantikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan atau tindak pidana korupsi. Oleh karenanya maka sebanyak-banyaknya ya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Karena intinya adalah untuk menggantikan kerugian keuangan negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi. Nah, uang pengganti ini memang berhubungan dengan kerugian terhadap keuangan negara. Sementara pidana denda yang merupakan salah satu pidana pokok itu tidak terkait dengan kerugian terhadap keuangan negara. Maka ketika terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu tindak pidana korupsi tidak ada korelasinya dengan pidana denda yang dijatuhkan. Yang punya korelasi dengan kerugian keuangan negara adalah pidana pembayaran uang pengganti. Karena pidana denda itu murni merupakan bentuk pidana yang digunakan dengan tujuan menimbulkan efek pencegahan, baik special prevention maupun general prevention. Agar orang itu tidak mengulangi lagi perbuatannya atau agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatannya. Sehingga
tidak ada korelasi antara pidana denda dengan kerugian terhadap keuangan negara. Maka pernah ada mahasiswa yang meneliti hubungan antara kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dengan pidana denda yang dijatuhkan hakim. Maka saya katakan tidak ada korelasinya. Untuk apa diteliti? Yang punya korelasi adalah pembayaran uang pengganti. Karena pidana denda itu murni untuk menimbulkan efek pencegahan baik special prevention maupun general prevention. Kemudian yang ketiga ada pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Jadi kalau pidana tambahan yang dijatuhkan itu berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, itu ada batas waktunya. Paling lama adalah 1 tahun. Ya, terkait dengan penutupan perusahaan ini memang menjadi dilema. Karena di dalamnya ada tenaga kerja. Yang kalau dilakukan penutupan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, bagaimana dengan nasib tenaga kerja yang ada di dalamnya? Maka justru pidananya akan menjadi kontraproduktif karena akan menimbulkan efek berupa pengangguran. Karena banyak orang yang akan jobless atau kehilangan pekerjaan. Maka untuk penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, ini penjatuhannya harus sangat hati-hati dengan memperhatikan kondisi yang ada, terutama terkait dengan nasib dari tenaga kerja yang ada di dalamnya. Kemudian pidana tambahan yang keempat adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Nah, misalnya pencabutan hak berupa tidak boleh berpartisipasi untuk dipilih sebagai pejabat publik atau biasa dikenal dengan pencabutan hak politik sebagaimana yang dijatuhkan kepada Anas Urbaningrum, kepada Joko Susilo, dan kepada terpidana kasus korupsi yang lain. Jadi pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu ini merupakan pidana tambahan yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, terkait dengan pencabutan hak politik kalau dihubungkan dengan tindak pidana korupsi akan relevan. Berbeda halnya kalau dihubungkan dengan kejahatan yang lain seperti pencurian, pembunuhan. Karena apa? Kok dikatakan relevan jika dihubungkan dengan tindak pidana korupsi? Karena tindak pidana korupsi itu merupakan bagian dari pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Karena sudah berkhianat terhadap bangsa dan negara, maka sudah sepatutnya untuk dicabut hak politiknya untuk menjadi pejabat publik. Ya, cuma yang menjadi kontroversi adalah berapa lama pencabutan hak politik tersebut atau hak-hak yang lain tersebut. Apakah untuk selamanya tanpa jangka waktu tertentu ataukah ada jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Sebab pencabutan hak itu juga dinyatakan sebagai pidana tambahan dalam pasal 10 KUHP. Makanya di sana ada pengaturan berapa lama maksimal pencabutan hak itu tidak berlaku untuk selamanya. Tapi nyatanya di dalam putusan perkara tindak pidana korupsi banyak pencabutan hak politik itu tidak diberikan jangka waktu. Sehingga pencabutan hak politik itu berlaku untuk selamanya. Ya, menurut saya itu bertentangan dengan buku ke-1 KUHP. Karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur jangka waktunya, maka ya kembali kepada buku ke-1 KUHP yang di dalamnya ada pengaturan mengenai jangka waktu maksimal pencabutan hak-hak tertentu. Ini terkait dengan pidana tambahan. Ya, jika terpidana tidak membayar uang pengganti, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Bagaimana ketika
harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok. Dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Itulah sebabnya dalam setiap putusan yang di dalamnya ada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti, pasti ada subsidiarnya. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 5 miliar subsidiar 1 tahun penjara. Berarti ketika uang pengganti itu tidak dibayar, maka akan diganti dengan 1 tahun penjara. Inilah bedanya dengan denda. Kalau denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti. Langsung. Jadi tidak ada penyitaan terhadap harta benda milik terpidana. Tetapi kalau dalam pidana pembayaran uang pengganti, karena tadi pidana uang pengganti itu terkait dengan kerugian terhadap keuangan negara untuk aset recovery. Makanya gimana caranya agar uang pengganti itu dibayar? Sehingga tidak langsung disubsidiarkan dengan pidana penjara. Akan tetapi kalau uang pengganti itu tidak dibayar, maka akan disita harta bendanya oleh jaksa. Kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti sehingga kerugian terhadap keuangan negara bisa dipulihkan. Ya kalau memang terpaksa karena harta bendanya nggak mencukupi, maka barulah diganti dengan pidana penjara. Nah, maka kalau pidana denda itu selalu dalam putusan pengadilan subsidiarnya adalah pidana kurungan. Kalau pidana uang pengganti pasti subsidiarnya adalah penjara. Nah, beda antara penjara dengan kurungan. Ya, untuk pidana pengganti kurungan, untuk pidana denda yang tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti. Nah, pidana kurungan pengganti dari pidana denda itu paling lama hanya 6 bulan. Kalau ada pemberatan itu pun paling lama 8 bulan. Misalnya konkursus, delik perbarengan. Maka itu merupakan salah satu alasan pemberatan sehingga pidana kurungan penggantinya bisa sampai 8 bulan. Ya, sangat singkat. Makanya biasanya terpidana lebih memilih untuk ditambah dengan kurungan dibandingkan dengan membayar denda. Jadi lebih baik bisa menyimpan uangnya nanti untuk bekal setelah keluar dari penjara dibanding dengan menjalani masa kurungan, toh juga waktunya maksimal hanya 6 bulan dan kalau ada pemberatan hanya sampai 8 bulan saja. Nah, kalau uang pengganti ini bisa lama karena batasnya adalah tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Nah, sebagai catatan, sebenarnya pidana tambahan tersebut sudah cukup untuk mengakomodasi pidana pemiskinan bagi koruptor. Beberapa waktu yang lalu ada yang berinisiatif untuk merumuskan pidana pemiskinan bagi koruptor. Karena berdasarkan analisis ekonomi terhadap hukum, pidana yang lebih ditakuti oleh koruptor adalah pidana berupa finansial. Karena koruptor itu akan lebih takut kehilangan uangnya dibanding dengan kalau dia dimasukkan ke penjara dalam waktu tertentu. Maka ada inisiatif pidana pemiskinan bagi koruptor. Nah, misalnya apa? Ya jatuhkan aja semua pidana tambahan. Ini semuanya bisa dikaitkan dengan finansial. Rampas barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Suruh bayar uang pengganti. Kemudian ditutup seluruh atau sebagian perusahaannya. Cabut hak-hak tertentu. Bisa hak untuk mendapatkan gaji dan seterusnya dari pemerintah. Maka sebenarnya pidana tambahan yang diatur dalam pasal 18 itu sudah bisa mengakomodasi pidana pemiskinan. Nah, namun perlu juga dipikirkan tadi yang saya sampaikan dampak dalam perampasan atau penutupan perusahaan.
Misalnya nasib para karyawan atau tenaga kerja yang ada di dalamnya. Jangan sampai penjatuhan pidana justru mengakibatkan terjadinya pengangguran yang dialami oleh para tenaga kerja atau karyawan perusahaan tersebut karena kehilangan pekerjaan. Ini terkait dengan pidana tambahan. Nah, sekarang bagaimana pidana dan pemidanaan bagi korporasi? Tentunya berbeda. Pidana pokok bagi subjek delik orang perseorangan adalah pidana penjara. Kalau korporasi nggak mungkin korporasi di penjara. Bagaimana caranya memenjara korporasi? Nggak bisa. Oleh karenanya, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Ketika korporasi itu menjadi subjek delik, misalnya korporasi itu menjadi terdakwa, maka yang bisa dituntut dan dijatuhi pidana itu korporasinya saja, atau pengurusnya saja, atau korporasi beserta dengan pengurusnya. Kenapa kok pengurusnya? Ya karena dianggapnya pengurus korporasi itu merupakan organ korporasi yang identik dengan korporasi. Maka dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, penuntutan dan penjatuhan pidananya bisa terhadap korporasinya saja, pengurusnya saja, atau korporasi beserta pengurusnya. Bagaimana dengan pidana pokok yang tadi saya jelaskan? Tidak mungkin dijatuhkan pidana denda untuk korporasinya. Kalau untuk pengurusnya bisa, kalau untuk korporasinya ya tidak bisa. Maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Jadi hanya satu saja pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Kalau dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana pokok yang bisa dijatuhkan itu ada 3. Pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Pidana mati hanya untuk delik pasal 2 ayat 1 dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang di Indonesia selama ini belum pernah ada hakim yang menjatuhkannya. Nah, sehingga karena pidana mati nggak bisa, pidana penjara nggak bisa, ya satu-satunya pidana pokoknya adalah pidana denda. Tapi karena hanya pidana denda saja sebagai pidana pokoknya, maka ditambah dengan 1/3. Misalnya kalau untuk orang perseorangan 1 miliar, maka untuk korporasi ditambah 1 miliar plus 1/3-nya. Maka bisa dijatuhkan pidana denda sebesar 1,3 miliar rupiah. Kalau subjek deliknya adalah korporasi. Tapi kalau untuk perseorangan 1 miliar itu sudah maksimal untuk pidana denda. Ya, khusus korporasi bisa ditambah 1/3-nya karena pidana denda menjadi satu-satunya pidana pokok. Nah, itu terkait dengan asas-asas hukum pidana material yang merupakan lex specialis dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sekarang kita lanjutkan ke asas-asas hukum pidana formil yang merupakan lex specialis tentang penanganan tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Dalam semua tingkatan, dalam tingkatan penyidikan, baik dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK, harus diprioritaskan. Jika ada perkara tindak pidana korupsi dan perkara-perkara lain secara bersamaan, maka penyidikannya didahulukan perkara tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan di tingkat penuntutan. Dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan. Maka antrian untuk memeriksa perkaranya itu mesti diprioritaskan dibanding dengan tindak pidana yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah segera menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara. Sebab kalau tidak segera diproses, baik penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan,
dikhawatirkan keuangan atau perekonomian negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi tidak lagi bisa diselamatkan. Yang kedua, mencegah hilangnya barang bukti. Karena tindak pidana korupsi ini termasuk dalam kategori white collar crime, kejahatan kerah putih, di mana pelakunya itu adalah orang yang punya pengetahuan dan juga pelakunya itu memiliki akses kekuasaan. Pelakunya itu juga melakukan perbuatan dengan cara-cara yang halus. Karena itu potensi dihilangkannya alat bukti menjadi lebih besar. Oleh karenanya maka harus diprioritaskan pemeriksaannya di semua tingkatan. Jadi untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara, dan yang kedua mencegah hilangnya barang bukti. Ini kenapa perkara tindak pidana korupsi harus diprioritaskan dari perkara-perkara yang lain dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Pasal 29 ayat 1 membatasi keterangan yang bisa didapatkan oleh aparat penegak hukum hanyalah mengenai keadaan keuangan orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, tidak untuk yang lain. Bagaimana dengan keluarga tersangka, keluarga terdakwa? Tidak boleh. Jadi keadaan keuangan yang wajib diberitahukan kepada aparat penegak hukum oleh bank hanyalah milik orang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Kenapa demikian? Karena ini adalah pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan bank atau bank secrecy yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Sehingga memang penerapannya ketat. Hanya harta milik tersangka atau terdakwa dan tidak termasuk harta milik orang lain meskipun terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi bisa jadi harta milik keluarganya itu terkait dengan tindak pidana korupsi. Tetapi tidak bisa diminta keterangan mengenai keadaan keuangannya. Karena tadi ini adalah prinsip yang mengecualikan dari bank secrecy atau melakukan penyimpangan terhadap prinsip kerahasiaan bank. Karena kerahasiaan bank itu merupakan prinsip yang sangat penting di dalam perbankan. Karena itulah pengecualiannya dilakukan secara ketat hanya terhadap keadaan keuangan milik orang yang telah berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Kemudian yang ketiga, dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ketika dalam tingkat penyidikan kok tidak cukup bukti, artinya apa? Ada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi yang tidak terpenuhi karena kurangnya alat bukti. Berarti kan harus dikeluarkan SP3 oleh penyidik. Ya, ketika dikeluarkan SP3 bukan berarti harta yang diduga telah ada kerugian keuangan negara di dalamnya, maka itu tidak otomatis aman. Karena sekalipun ada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti, tapi kalau secara nyata ada kerugian keuangan negaranya, ya maka penyidik akan menyerahkan berkas itu kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata.
Jadi pidananya selesai, SP3, tetapi beralih ke perkara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Karena melalui proses pidana udah nggak bisa. Karena proses pidana itu kan mengikuti dari status orangnya. Kalau terhadap orangnya saja, itu tidak bisa sampai kepada menjadi terpidana, ya terhadap hartanya pun juga tidak bisa diproses secara pidana. Oleh karenanya maka beralih ke perkara perdata. Apa tujuannya? Berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi sekalipun pelakunya itu tidak bisa dilanjutkan prosesnya, akan tetapi karena ada kerugian keuangan negara, maka bisa dilakukan gugatan perdata. Jadi harta yang dia miliki itu bukan berarti akan aman-aman saja. Kalau ternyata nanti terbukti dalam perkara perdata ada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan orang tersebut, maka nanti akan dilakukan ya, eksekusi terhadap harta miliknya. Kemudian yang keempat, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Sama halnya ketika tersangka meninggal dunia. Asasnya kalau tersangka meninggal dunia maka perkaranya berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Tidak ada pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada orang lain. Maka begitu tersangka meninggal dunia maka perkaranya dihentikan. Nah, tapi ada tuh kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan tersangka. Maka sama dengan sebelumnya, penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Nah, dalam kasus Yayasan Supersmart, sekalipun Soeharto sudah meninggal dunia, tapi tetap bisa dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Kemudian yang kelima, sama, tapi ini konteksnya terdakwa. Dalam hal terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, ya penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada jaksa pengacara negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Jadi kalau perkara perdata itu tetap jalan. Yang bisa digugat itu bukan hanya orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain, akan tetapi juga terhadap ahli warisnya. Oleh karena maka tidak ada masalah ketika terdakwa meninggal dunia, ketika perkaranya itu beralih menjadi perkara perdata, yang digugat adalah ahli warisnya. Dasar pemikirannya juga sama, berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Gimana caranya agar negara itu tidak dirugikan meskipun terdakwa itu telah meninggal dunia. Maka dilakukan gugatan perdata. Ya, kemudian yang keenam, pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa. Ini merupakan penyimpangan dari ketentuan KUHAP, karena KUHAP tidak mengenal peradilan in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa. Pemeriksaan perkara tindak pidana tidak bisa dilakukan manakala tidak ada terdakwa.
Tapi khusus untuk perkara tindak pidana korupsi bisa dilakukan peradilan in absentia atau pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi tanpa hadirnya terdakwa. Dasar pemikiran ketentuan ini adalah berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara. Ya sudah, terdakwa nggak ada, yang penting kerugian keuangan negara pulih. Maka tetap bisa dilakukan pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi tanpa hadirnya terdakwa. Nah, ada beberapa kasus pengadilan sudah memutus dengan pidana tanpa ada terdakwanya di situ. Maka tidak bisa langsung dilakukan eksekusi. Orang tersebut akan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Kalau ketemu baru akan dieksekusi. Nah, tetapi paling tidak, kalau dalam putusan pengadilan itu ada perampasan terhadap barang tertentu milik terdakwa, maka itu bisa dilakukan perampasan. Sekalipun terdakwanya ketika pemeriksaan dan putusan tidak hadir. Nah, yang lebih penting adalah pemulihan kerugian keuangan negaranya. Nah, namun demikian, tidak serta-merta bisa dilakukan pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan in absentia. Tapi ada syaratnya, bukan berarti begitu terdakwa nggak hadir langsung diselenggarakan peradilan in absentia. Ada syaratnya, kapan boleh dilakukan peradilan in absentia. Syarat yang pertama, terdakwa telah dipanggil secara sah. Harus melalui proses pemanggilan secara sah. Yang kedua, terdakwa itu tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Bukan karena sakit atau bukan karena halangan lain yang sah sehingga menyebabkan dia tidak hadir. Ya, apa syarat panggilan telah dilakukan secara sah? Panggilan dianggap dilakukan secara sah kalau pertama, disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka yang terakhir. Jadi panggilan yang sah kalau disampaikan paling lambat itu 3 hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan. Misalnya tanggal yang ditentukan agar terdakwa hadir itu 15 April. Maka 3 hari minimal sebelum 15 April itu panggilan harus telah disampaikan di tempat tinggal terdakwa atau di tempat kediaman terdakwa yang terakhir. Ini sesuai dengan pasal 227 KUHP. Kalau tidak sesuai dengan ini maka belum dianggap adanya panggilan secara sah. Yang kedua, dianggap telah dipanggil secara sah kalau terdakwa sudah dipanggil 3 kali secara berturut-turut sesuai dengan ketentuan pasal 154 KUHP. Jadi kalau baru dipanggil sekali, yaitu belum cukup untuk diselenggarakan peradilan in absentia. 2 kali belum cukup. 3 kali kalau berturut-turut tidak juga hadir, maka baru bisa diselenggarakan peradilan in absentia. Jadi syarat untuk diselenggarakan peradilan in absentia manakala terdakwa telah dipanggil secara sah dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Ini terkait dengan pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan in absentia atau tanpa hadirnya terdakwa.